ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حتى غدت
الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله بطاعة الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله
bin Abdullah Jamalul Habib Muhammad Al-Qadri bin Salim bin Al-Habib Salim bin Muhammad Al-Qadri Habib Yusuf bin Ali Al-Anqari Al-Hasani Habib Ali bin Syekh bin Ali Al-Jufri Habib Salim Ahmad Al-Habib Abu Bakar Muhammad Sigam Habib Salih Mustafa Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Sigam Al-Habib Hasan bin Abdul Allah Asyadin Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahar wa usulihim wa furihim Sumayya Al-Habib Abdullah bin Qasim bin Ahmad Al-Qadri Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahmad Al-Qadri Al-Habib Ahmad bin Habib Qasim ibn Abdurrahman Al-Qadri Al-Habib Zaid bin Abu Bakar Al-Haddad Al-Habib Husain bin Aqil Al-Khalid Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Qadri Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Qadri Al-Habib Idrus bin Uthman bin Hamzah Al-Khalid Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qadri Al-Habib Ibrahim Ahmad Al-Qadri Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Ja'far Al-Haddad Al-Habib Faisal bin Zaid bin Al-Habib Qasim bin Idrus Barakah Al-Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idris Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Qadri Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Qadri Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Qadri Al-Habib Yusuf bin Abdullah Al-Qadri Al-Habib Abu Bakar Al-Nafsi Al-Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Yahya Al-Habib Ali Al-Qasim Al-Habib Tawha bin Syarif Al-Habsi Al-Habib Zaid bin Ali Al-Qadri Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Jufri Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Hindwan Al-Habib Ismail bin Abdullah Al-Hindwan Al-Habib Fatimah binti Sanhajat Habib Mahdi binti Husn Al-Khalid Habib Fatimah binti Umar Al-Qadri Habib Nur bin Anti Ali Al-Haddad Habib Khadijah binti Ali Al-Ba'bud Habib Aliyah binti Qasim Al-Qadri Habib Husn binti Ahmad Al-Qadri Habib Qasim binti Abdullah Al-Qadri Habib Aisyah binti Al-Qadri Habib Maryam binti Ahmad Al-Qadri Habib Aisyah binti Ahmad Al-Qadri Habib Aisyah binti Ahmad Al-Haddad Habib Mahdi binti Musin Ba'bud Habib Rahmah binti Muhdar Al-Haddad Habib Nur Jannah binti Abdullah Sikar Habib Ruqayyah binti Muhammad Al-Qadr wa usulihim wa furu'ihim Summa Yasir Muhammad Asad Al-Bajani Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Muhammad Yusuf bin Abu Dalil Hajjah Sami binti Abdullah Haji Sulaiman bin Ahmad Haji Salman Ma'mur Haji Mas'ud As'ad bin Arsyad Guru Hasuni bin Abdullah Guru Muhammad Al-Aini bin Ali Yaman Haji Dari bin Abdullah Hajjah Zainab binti Duja Haji Aini bin Inti Bustami Haji Anafiyah bin Abdullah Haji Syahruwa bin Haji Anam Arif Haji Syahrul Zaman bin Muhammad Sayyid bin Sabirah bin Muhammad Syah bin Haji Dari Haji Abdul Husain bin Haji Ja'far Hajjah Nur Aina binti Haji Abdul Husain Abu Sayyid bin Sayyid Haji Abdul Halus bin Badung Haji Munyan Salim Haji Tuhalus Muhammad Sayyid bin Abdul Majid Haji Ahmad Ashrani bin Haji Asad Zamzam Muhammad Amin bin Bantur Rahim Syamsuddin bin Panlole Haji Muhammad Tabran bin Mas'ad Zarifah Ikrimah binti Sayyid Mahayya Haji Syahminan bin Sarkawi Haji Muhammad Khalil bin Ibrahim Haji Yasmin bin Martosidin Haji Muhammad Nata bin Matrais Ma'mur Haji Aliyah binti Haji Mansur Abdul Hamid bin Aradi Maryam bin Abdul Syukur wa usulihim wa furu'ihim Summa ila khususan Syekh Burda Syekh Muhammad Busairi wa usulihim wa furu'ihim Summa ila khususan Syekh Burda Syekh Wilayah Syekh Maqam Al-Habib Ali bin Abdullah bin Qasim Al-Qadri wa zawjiha Al-Ifamin Al-Kiram Al-Barwiyah binti Abdullah bin Umar Al-Qadri Syahidillah Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Alamin Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum baca doa ada permohonan barokah surat Al-Fatihah bagi putri salah satu jamaah kita yang akan melahirkan agar diberi kelancaran dan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan mungkin ada di antara keluarga kita yang sakit, terutama kita khususkan kepada Al-Habib Ahmad Al-Idrus dan mertua Aulia bin Hasan Al-Qadri agar dikasih kesembuhan oleh Allah. Amin. Juga mungkin ada keluarga kita, tetangga kita, orang tua kita yang sakit agar diangkat penyakitnya oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Dan untuk yang juga membantu majlis kita di sini diberkati Sayyidul Guru Sayyidul Maqam Habib Ali Al-Qadri, diberkati Sayyidul Burda Syekh Muhammad Busairi, diberkati Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa
وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى اللهم عليه وسلم يا رب الناظرين متمتعين وردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشياطين علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا أو سبيلا وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثوابا ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من جمعنا هاهنا بسببهم وتولونا القرآن العظيم من أجلهم وبوجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة ومن لهم سائر ولا سائر لهم اللهم أرحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية لله في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين إلى أرواح سادتنا أهل المعلى وشبيك وبقي وأموات المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا مولانا يا رب العالمين وافضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Tes satu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Qaid man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para habaib, khusus orang tua kita Habib Alwi Al-Hamid yang dari Malang. Alhamdulillah, selamat datang, marhaba biqudumikum. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan Allah Ta'ala, umur beliau disenangkan, lahir dan batin diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat keberkahan dari beliau. Dan juga Al-Habib Husain bin Omar Al-Qadri, para habaib keluarga besar Al-Habib Yusuf Al-Qadri, putra beliau, dan juga Al-Habib Usman Alaidrus, Habib Hasan, Ayahanda Haji Soleh, Pak Saleh Amir radhiyallahu anhu, dan para ustadz hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita menghadapi Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban untuk tahun ini jatuh pada tanggal 11 atau hari Kamis malam Jumat. Itu Nisfu Sya'ban. Sebagian ulama menganggap bahwa ayat yang disebutkan di Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, itu yang dimaksud Lailah Mubarakah di ayat tersebut. Sebagian ulama menerjemahkan itu adalah malam Nisfu Sya'ban. Kemudian tentang malam Nisfu Sya'ban ini, Nabi ada menyatakan barang siapa yang menghidupkan malam yang 5, yaitu malam Lailatul Aidain, malam 2 malam hari raya, kemudian Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam 8 tanggal 8 Zulhijjah, wa Lailatul Arafah, malam Arafah, dan wa Lailatul Nisfu Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban. Dia menghidupkan, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk, dapat baginya surga atau pantas dia masuk surga. Nah, malam Nisfu Sya'ban itu menghidupkan itu, wa adnaha, yang paling rendah itu adalah sholat maghrib berjamaah dan sholat isya berjamaah, dan berniat ikut sholat subuh, punya azam, artinya niat yang benar, dia memang betul-betul untuk bersubuh besok, maka itu dianggap sudah menghidupkan Nisfu Sya'ban.
Kemudian pertengahannya mu'dhamul lail, yaitu lebih setengah malam dia beribadah. Misalnya sejak maghrib, setelah maghrib dia baca yasin 3 kali, kemudian habis isya dia sambung baca ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 2375 kali, 2375 kali sebanyak nilai huruf yang ada di la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu nilai hurufnya semua dikumpulkan 2375. Siapa yang mengamalkan itu maka dihindarkan daripada yang digundah gulanakan dari hati yang bimbang sedih selama setahun tersebut. Kemudian Nabi juga menyatakan bahwa malam nisfu orang yang membaca itu luar biasa. Orang yang membaca itu luar biasa karena tasbih anu bacaannya saudara saya Nabi Yunus itu dan Nabi kita luar biasa. Di awalnya tahlil, di pertengahannya tasbih, dan diakhiri dengan iqrarun bidzunub, mengakui dosa. Jadi tahlil la ilaha illa anta ada tahlilnya, subhanaka ada tasbihnya, inni kuntu minadz zalimin, itu mengakui mengikrarkan bahwa kita punya dosa. Dibaca 2375 kali. Mustahil kalau sudah kita membaca 2375 kali itu mustahil tidak memberi bekas kepada si pembaca tersebut. Minimal mulutnya dulu, insya Allah hatinya akan mengikut. Nah itu dibaca pada malam, disarankan oleh para ba'dus sholihin, sebagian sholihin menyuruhkan baca itu, sebagian orang soleh. Nah kemudian beribadah di malam nisfu Sya'ban, ada sholat di malam nisfu Sya'ban. Saya tidak menyatakan sholat nisfu Sya'bannya, sholat sunat di malam nisfu Sya'ban. Sholat sunat banyak ya, ba'diyah maghrib juga di malam nisfu Sya'ban itu bisa. Sholat sunat taubah, sholat hajat, sholat tasbih, sholat mutlak ya, berapa ribu rakaat mau. Ditambah sholat witirnya kalau mau banyak, sampai pas banyak sekali ibadah-ibadah di malam nisfu Sya'ban tersebut. Walaupun sebenarnya para aulia selalu bermalam nisfu Sya'ban, selalu berlailatul qadar di malam-malam mereka, karena malam bagi mereka adalah di mana tempat-tempat mereka, waktu-waktu di mana mereka munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pekerjaan di nisfu Sya'ban. Yang terpenting adalah pada malam nisfu Sya'ban itu kita ajukan hajat kita yang terbesar, yaitu kita memohon ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah. Terutama dosa-dosa kita yang besar-besar tidak ketinggalan, tentunya dosa yang kecil juga kita minta ampun di malam nisfu Sya'ban tersebut. Kemudian di malam nisfu Sya'ban itu ada beberapa orang atau kelompok yang tidak diampuni, karena setiap ketika malam nisfu Sya'ban itu umumnya orang Islam semua diampuni, kecuali mutmani khomrin, orang yang masih meneguk minuman keras, termasuk jenisnya ya, narkoba dan lain sebagainya. Terus orang yang yang sulit ditinggalkan yaitu, atau sulit kita melawan hawa nafsu kita, yaitu orang yang tidak tegur sapa. Kalau bahasa Banjarnya besesarikan, bukan musuh, model marah-marahan. Nah, itu biasa sesama saudara ya, sesama saudara itu biasa perebutan harta. Biasa kalau saudara itu yang mau menguasai harta itu tidak boleh itu. So kalau Anda menguasai harta saudara sendiri, maka dua yang Anda langgar. Pertama adalah melanggar perintah Allah, menyuruh membagi harta itu secara benar. Yang kedua mengambil hak, apalagi hak orang yang paling dekat
dekat satu darah lagi, yaitu saudara kita sendiri. Siapa yang melakukan itu? Biasanya pertama kakak yang paling tua, yang kadang mengerti, yang tidak mengerti hak orang lain. Itu biasa kakak yang paling tua yang menguasai. Yang kedua, ini yang biasanya ya, yang kedua adalah di antara saudara itu yang punya power, punya kuat, dia paling layak dan paling pintar sekaligus menipunya ada, maka saudaranya ditipunya dengan itu. Nah, maka melihat saudara seperti itu, jangan sampai kita memutus tali silaturahim dengan saudara kita yang culas seperti itu. Cuma perlu kita pendekatan, perlu menyampaikan ini deh, ini hak ataukah ini hak kita bersama. Ya, hak kita bersama kita bagi secara adil menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mengambil dengan secara tidak benar, saya memberikan dengan benar, saya memberikan dengan ikhlas apa yang kakak ambil, tetapi Allah taala keberatan karena kakak paling tidak membelakangi tuntunan Allah taala dalam berbagai harta. Nah, ini sering terjadi. Paling terjadi ya tidak tegur menegur, maka ada kerugian. Memang harta kita ditipu ya sampai 7M ditipu, tetapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah taala ya. Persaudaraan juga putus, sayang. Jadi perlu itu pendekatan yang benar. Kemudian yang tidak diampuni juga pada malam itu, semua orang Islam diampuni, termasuk orang uququl walidain. Uququl walidain adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, jadi bagi kita yang tidak enak, rasa ada semacam kegelisahan, berarti mungkin kita ada salah dengan orang tua. Nah, kita minta ampun, maaf, walaupun momen nisfu Sya'ban tidak perlu sebenarnya menunggu nisfu Sya'ban. Yang namanya kita berdosa setiap saat pun jangan menunggu ketika dekat nisfu Sya'ban. Tapi mumpung ada jalur untuk ada sarana untuk meminta ampun kepada kedua orang tua, kenapa tidak sekarang ini juga kita minta ampun kepada kedua orang tua kita. Kemudian bagi mereka yang kebetulan orang tuanya sudah meninggal, waktu meninggal itu pun orang tuanya dalam keadaan benci, dalam keadaan sakit hati terhadap anaknya, misalnya kitanya, maka kita sekarang ini juga datangi kuburan orang tua, doakan di sana dan doakan setiap saat. Orang tua insya Allah pasti anak itu akan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Keterangan ada di Fawaidul Mukhtara Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Di situ ada kumpulan kalam-kalamnya Habib Zain bin Sumaid. Ya, di situ ada anak yang durhaka, tapi dia mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal tadi, maka anak itu dibalik dicatat sebagai anak yang berbakti karena menyelamatkan orang tuanya melalui doa tadi. Itu bagi mereka yang durhaka atau merasa kurang sempurna pengabdiannya kepada orang tuanya di masa yang lalu. Itu termasuk juga orang yang tidak diampuni malam nisfu Sya'ban itu adalah orang yang berdukun-dukunan. Nah, itu juga tidak diampuni. Sebagaimana Qala Alam binti Berah, alam yang mbah dukun itu, nah yang begitu alam itu. Nah itu kada boleh berdukunan. Jadi kalau ada persoalan hidup ya, janganlah melapor kepada dukun, laporlah kepada ulama usholihin, laporlah kepada habib-habib yang soleh, laporlah kepada guru-guru yang bukan ahli dunia, ahli akhirat, yang ikhlas menolong kita lahir dan batin. Lapor ke situ, jangan ke paranormal, jangan kepada dukun. Persoalan akan bertambah rumit karena bukan justru selesai, justru semakin rumit. Makanya selesaikanlah dengan mohon ampun kepada Allah,
Mungkin persoalan saya ini timbul karena terlalu banyak dosa. Nah, itu. Nah, di malam nisfu Sya'ban ini utamanya kita mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan juga di depan mata setelah itu. Tentunya setengah bulan setelah itu Ramadan kita hadapi. Nah, untuk Ramadan ini insya Allah hampir di seluruh Indonesia itu hilal bisa dilihat ketika itu menurut perhitungan. Namun karena kita punya adab kepada Nabi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban salasina yawman. Kalau kita mau puasa, lihat bulan. Kalau kita mau buka puasa atau berhari raya Idul Fitri, maka lihat bulan. Kalau ketika itu kita makru'yat tidak bisa melihat bulan, maka digenapkanlah Sya'ban 30 atau Ramadan jadi 30. Kebetulan insya Allah dapat dipastikan menurut hisab insya Allah Ramadan akan bersamaan. Dan menurut hisab juga hari rayanya akan sama juga. Namun tetap saja kita menunggu pengumuman pemerintah. Insya Allah saya sarankan ini boleh di dalam fikih. Ketika orang menghitung sendiri, boleh mengikuti pendapat ahli falak dalam menetapkan. Ini kan pemerintah akan menetapkan, menunggu pemerintah di daerah timur terlalu panjang maka tertunda tarawihnya. Maka insya Allah dapat dipastikan boleh kita tidak mengisbatkan, boleh memakai di kelompok terbatas, bukan mengumumkan. Kalau kita yakin dengan perhitungan para ahli falak yang adil, tidak pernah bohong, tidak pernah meleset, maka boleh kita mengamalkan hitungan tersebut di kalangan terbatas. Makanya saya peringatkan kepada orang Muhammadiyah, maka peganglah konsep fikih. Ya, hormatilah konsep fikih Asy-Syafi'iyah, di mana yang memegang hak otoritas isbat yang memegang isbat itu adalah al-hakim. Karena hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Hukum ketetapan pemerintah itu wajib diikuti. Dengan mengikuti ketetapan pemerintah akan mengangkatkan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, Muhammadiyah boleh dia cuma mengikhbarkan, bukan mengisbatkan. Sebab yang mengisbatkan itu menurut konsep fikih bahwa hanyalah pemerintah. Pada saat Rasulullah memegang sebagai kepala negara dan sebagai kepala agama pemerintahan, Rasulullah yang menetapkan setiap tahun. Dan sebagai kepala agama sekarang berposisi Menteri Agama yang kumpulan daripada para ulama terkumpul di sana dari berbagai macam golongan, berkumpul di sana. Mereka rembuk bagaimana menetapkan awal Ramadan. Maka selama pemerintah itu bukan pemerintah kudeta, dan selama ketetapannya itu mengikuti ulama, mengikuti berdasarkan ilmu, maka wajib kita mentaati perintah mereka. Nah, itu menghindari. Jadi itulah. Kemudian di dalam Ramadan kita yang hidup selalu dalam gundah gulana, kita ini yang kadang-kadang kalau punya uang kita gembira, kalau tidak punya uang menderita. Kalau punya uang gembira, kalau tidak punya uang menderita. Kita yang punya uang gembira, kalau tidak punya uang menderita. Maka di Ramadan ini kita perbaiki, kita ubah semua itu. Artinya punya uang atau tidak punya uang, tetap kita menderita kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Kita punya uang atau tidak punya uang, tetap kita menderita kalau kita terlalu banyak yang perintah Allah Ta'ala yang kita tinggalkan. Punya uang atau tidak punya uang, tetap kita menderita
kalau segala larangan Allah Ta'ala masih kita lakukan. Dengan kata lain, mau punya uang atau tidak punya uang, kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita taat kepada Allah, kalau kita cinta kepada Allah, otomatis kita selalu berada pada tempat yang gembira selama-lamanya. Seakan-akan kita tertidur selama ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memesankan kepada kita. Dan ini mutlak kebenaran ayat ini. Makanya disebutlah ayat itu adalah ayat yang menggembirakan kita. Ayat duit, ayat 1000 dinar. 1000 dinar dikali 8 gram berarti 8.000 gram. Ayat itu, ayat 1000 dinar seakan-akan kita punya 8 kilo emas. Apa yang disuruh ayat itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mari kita camkan ayat ini. Siapa saja waman, siapa saja yattaqillaha, takut kepada Allah. Apa arti takwa kepada Allah? Siapa saja yang menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, yaj'al lahu makhraja, pasti atau niscaya Allah jadikan bagi dia. Lahu itu bukan anhu, bukan alaihi, tapi lahu. Lahu itu linnaf'i, pasti Allah Ta'ala berikan, pasti Allah Ta'ala jadikan bagi dia, bagi yang enak itu, makhraja, selalu ada saja jalan keluar dari persoalan kesedihannya, kesulitannya. Kemudian bukan itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan selalu diberikan Allah Ta'ala rezeki yang dia tidak kira-kira. Bertakwalah kita kepada Allah pada setiap hal kita. Kita ada bakalan sedih. Uang tidak ada, tidak jadi persoalan kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Cuma perlu diketahui, biar bagaimanapun memang enak punya uang juga daripada kada. Itu sudah kita akui. Tapi itu bukan alasan kita. Ingat, banyak sekali orang-orang yang kaya menderita hidupnya jauh dari Allah. Karena sembahyang apa itu tidak rugi. Rugi betul. Yang paling enak, mana sugih lagi, mana kaya dia takwa, mana kaya dia ahli wirid, mana kaya dia ahli jamaah. Semua yang seperti itu, pada ketika itu bertanyalah sahabat kepada Nabi, itu bagaimana ya Rasulullah? Si kaya itu, kami sembahyang yang susah-susah ini, sidin ikut juga sembahyang, kami berwirid ikut juga dia berwirid, dia kami sholat berjamaah ada juga dia sholat jamaah. Si kaya tadi itu gimana ya Rasulullah? Bagaimana itu ya Rasulullah? Mau tanya aja, itu pahalanya gimana? Iya sama aja pahalanya dengan kamu. Berarti dia untung dong. Ya itu sudah anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang kadang-kadang di anu lagi untung banget orang sugih kayak itu. Nah kalau bisa ikam yang susah ini maunya sabar juga kayak orang sugih tadi, bertakwa juga. Ini sudah susah, selalu banyak mengeluh, selalu banyak itunya, maka penderitaan di atas penderitaan. Makanya satu, jangan kita laksanakan larangan Allah, jangan kita langgar larangan Allah. Istiqomah kita beribadah, minimal sholat 5 waktu kita perhatikan. Ya walaupun, jadi jangan senang-senang di tiang wali, amun rancak subuh kesiangan ujungan naik. Jadi kalau dia orang wali, biar aja dia orang wali. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Walaupun ulun masih dalam bergelimang dosa disebut orang wali, terima kasih ya Allah. Baiknya pian ya Allah, itu aja. Ya Allah, baiknya pian, mana pian kirim Nabi ulun, Nabi Muhammad lagi, ulun banyak dosa masih aja pian puji ya Allah, pian puji supaya ulun ini dikira orang wali, dikira orang baik, supaya ulun ini semakin meningkatkan ibadah ulun kepada pian. Pian puji ulun walaupun pian tahu bahwa kelakuan ulun tetap adalah tidak memperhatikan perintah-perintah engkau. Begitulah hiburan-hiburan bagi mereka
yang kada tapi duit, karena ukuran sekarang kelihatannya orang akan berbahagia kalau banyak duit. Itu ukuran orang sekarang, padahal ukuran agama kita orang yang berbahagia tadi yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang terlanjur banyak dosa minta ampun kepada Allah, dosa-dosa masa lalu, dosa berzina, dosa berpacaran, dosa itu, dosa ini dengan Allah Ta'ala. Sebut semua dosa-dosa itu, kita minta ampun, maka habis sirna semua, maka kita mati ketika itu pun insya Allah pasti akan selamat. Inilah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan di Sya'ban, Ramadan dan malam-malam Ramadan kita menjadikan malam pengguguran durian masak yang nyaman, tapi karena kepala kita lah. Mudah-mudahan cuma karena kepala Ahok kita mengambil duriannya. Karena itu minta ampun, maaf, minta ridho dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas nama Majelis Taklim Al-Ihsan. Ya, setuju menurutlah. Terima kasih kepada Yang Mulia Habib Ahmed yang selalu menyempatkan, Habib Alwi bin Tahir Al-Hamid yang selalu menyempatkan hadir di majelis ini. Kehadiran beliau adalah sururan lana, kegembiraan, kebahagiaan bagi kita semua, dan mudah-mudahan yang hadir berataan berkat sidin ini bisa menghubungkan kita kepada junjungan kita jadi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diampuni dan habaib yang lain juga banyak ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terutama bubuhan Jawa, bubuhan orang, bubuhan kaya ulun ini, bubuhan Jawa yang lain Habib. Mudah-mudahan walaupun kita ada Habib, kita usah mengaku-ngaku Habib lah. Ingati, nih. Nah, tempelin bubuhannya yang mengaku-ngaku Habib. Kita usah ngaku Habib. Tidak perlu itu, kalau bukan Habib rugi ya, dilaknat Tuhan nanti sebab tidak mengakui orang tua yang ada. Jadi ikut aja dengan Habib, sudah didoakan Habib yang anu sehat supaya kita dapat berlawasan, dapat barakah beliau semua. Alhamdulillah wa jemain. Minta maaf atas segala perkataan saya yang salah, yang baiknya mudah-mudahan bisa kita amalkan, terutama saya sendiri yang berbicara. Alhamdulillah wa jemain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. إلا الله كل يوم وفي شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. علينا من إحسان. إحسانك القديم.